Selamat datang di channel MediaQ. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini, loncengnya juga diaktifkan. Kali ini Mimin mau membahas mengenai virus varian baru. Mari simak ciri-ciri dari virus ini. Ciri-ciri gejala Omikron, pasien positif COVID-19 tanpa gejala cukup isoman saja. Kasus varian Omikron kini terus melonjak di Indonesia. WHO menyatakan varian Omikron atau yang memiliki nama virus varian B.1.1.529 sudah terdeteksi sejak akhir tahun 2021 lalu. Varian Omikron ini penularannya sangat cepat dan mudah. Kendati demikian, perawatannya dan tingkat keparahannya dianggap lebih rendah. Gejala Omikron. Mengutip dari foxnews.com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, menyatakan bahwa ciri-ciri gejala dari varian Omikron adalah sebagai berikut. A. Demam atau kedinginan. B. Batuk. C. Sesak napas atau kesulitan bernapas. D. Kelelahan. E. Nyeri otot atau tubuh. F. Sakit kepala. G. Kehilangan rasa atau bau baru, sakit tenggorokan. H. Hidung tersumbat atau pilek. I. Mual atau muntah. J. Diare. Virus Omikron. Kelompok ahli Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution, TAGV, mengatakan bahwa varian Omikron ini merupakan mutasi dan kombinasi dari virus corona. Disampaikan oleh WHO bahwa infeksi penularan varian Omikron ini terkonfirmasi berasal dari spesimen varian corona. Omikron ini penularannya dapat dideteksi dari tes PCR. Maka untuk menghentikan penyebaran dari varian Omikron ini, WHO meminta negara-negara untuk melakukan hal-hal berikut. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap varian SARS-CoV-2 yang beredar. Mendata secara lengkap database lonjakan penularan. Melaporkan kasus klaster yang terinfeksi. Melakukan penyelidikan lapangan dan penilaian laboratorium untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak potensial dari virus varian baru dan melakukan metode diagnostik. Respons imun, antibodi netralisasi, atau karakteristik lain yang relevan untuk mengantisipasinya. Pencegahan penularan virus Omikron. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu mengikuti anjuran protokol kesehatan sebagai upaya mengurangi risiko penularan COVID-19. Langkah-langkah yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Menggunakan masker yang pas. Menjaga kebersihan tangan. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Meningkatkan ventilasi ruang dalam ruangan. Menghindari keramaian. Melakukan vaksinasi. Ketika batuk atau bersin tutup dengan siku atau tisu yang ditekuk. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 0107 Menkes 4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina dan Isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 terdapat 5 derajat gejala COVID-19. Antara lain, 1. Tanpa gejala, asimptomatis yaitu tidak ditemukan gejala klinis. 2. Gejala ringan yaitu pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, frekuensi napas Desember 20 kali per menit dan saturasi oksigen 95. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, napas pendek, mialgia dan nyeri tulang. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang penciuman, anosmia, atau hilang pengecapan, ageusia. 3. Gejala sedang dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat tanpa tanda pneumonia berat, dengan saturasi oksigen 93%. 4. Gejala berat dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat, dan ditambah 1 dari, frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93%. 5. Kritis yaitu pasien dengan gejala gagal nafas, komplikasi infeksi, atau kegagalan multiorgan dalam penanganan varian Omikron, rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat, kritis, dan membutuhkan oksigen. Dikutip dari Sehat Negeriku, Kemkes.go.id, semua kasus Omikron membutuhkan layanan kesehatan namun karena gejalanya tidak membahayakan, maka Presiden menghimbau bagi penderita untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Jika tertular, masyarakat tidak usah panik, dan yang penting disiplin isolasi mandiri dan minum vitamin, dan jika ada gejala ringan, segera minum obat.
Pasien yang hasil tes PCR-nya positif tanpa ada gejala, pasien diminta melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Jika ada gejala batuk, pilek, demam, pasien bisa mengakses layanan telemedicine. Fasilitas kesehatan difokuskan untuk menangani pasien dengan gejala yang berat atau membutuhkan pelayanan intensif, seperti kasus Omikron yang menjangkit para lansia atau orang memiliki komorbid. Menkes mengimbau untuk tetap waspada, hati-hati, selalu pakai masker, hindari kerumunan karena penularan akan semakin tinggi. Tetap disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sekian ciri-ciri dan penanganan virus varian baru. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Paling dominan ada 3 macam, Delta 1, 2, 3. Nah, kemudian Delta sendiri beranak pinak begitu banyak. Dan terakhir adalah Omikron. Omikron juga nggak sendiri. Kalau kita lihat titiknya itu udah berapa tuh titiknya bergeser. Itu setiap titik mewakili satu subvarian dari ini. Jadi kalau melihat seperti ini, pertanyaan besarnya adalah sampai kapan ini akan selesai? Ya nggak selesai gitu. Kalau kita turuti terus-menerus, nggak selesai. Maka butuh pemahaman yang benar-benar tepat. Gitu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang rahmati Allah, sudah ada 5 family besar ya, dari grupnya Big Family Corona, virus Corona, ada Beta, Gamma, Alpha, Delta, dan Omicron ya. What next mungkin yang selanjutnya apa itu variannya kita belum tahu ya, tapi WHO sudah memberi ancar-ancaran. Oke, baik. Ini genom. Genom itu adalah keseluruhan dari kode genetik pada virus corona. Sebenarnya virus corona ini sangat-sangat kecil ya. Jumlah asam nukleatnya atau RNA-nya, jadi bentuknya RNA. Jumlah asam nukleatnya cuma 30.000 atau 30 kb, 30 kilo basah. Yaitu ada 30, lihat tuh dari angkanya itu sekitar 29 atau 30.000 lah, seperti itu. Dan kalau kita bandingkan manusia punya berapa? Manusia punya 3 miliar. 3 miliar. Kalau ini cuma sekitar 30.000. Jadi kira-kira manusia punya 100.000 kali lebih besar genomnya ketimbang virus SARS-CoV. Tapi disinilah yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ini lebih kecil dari nyamuk di surat Al-Baqarah ayat 25. Disampaikan di situ bahwasanya lebih kecil dari nyamuk pun bikin repot manusia. Ini salah satu contohnya. Dan lebih kecil lagi tolong diperhatikan dari genom itu, yang jadi problem cuman yang saya kasih tanda panah merah itu, yaitu gen S, spike. Gen inilah yang menentukan variasi pada COVID-19. Adapun gen yang lainnya ORF ya, misalnya, itu tidak menentukan. Yang paling menentukan adalah gen S, spike. Kita lihat nih, ini variasinya. Gara-gara variasi gen S ini, maka yang terjadi ada 5 keluarga besar tadi. Mulai dari yang namanya tadi sebetulnya sebenarnya urutannya yang persis itu dari beta dulu. Beta, kemudian gamma, kemudian alpha, kemudian delta, kemudian omikron. Lihat perbedaannya. Bapak Ibu nggak perlu jadi seorang ahli molekular biology atau menjadi medical microbiologist untuk seperti ini. Tapi lihatlah ini gambar. Dari gambar ini sudah sangat clear. Perbedaannya itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali. Coba perhatikan gambarnya, ada warna biru, biru muda, ada kuning, ada hijau, ada apa ini, orange ya, dan sebagainya. Itu kita lihat ya, gambar itu nggak terlalu banyak berbeda, tetapi satu perbedaan titik saja itu sudah menyebabkan timbulnya varian. Dan ini varian ini biasanya muncul paling cepat adalah satu titik varian akan muncul paling cepat dalam tempo 2 pekan. Ya, kita lihat. Pada Omikron itu mutasinya itu lebih dari 30 titik. Lihat, lebih dari 30 titik. Ini saya buat tabelnya, tabulasinya. Itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini, ada 31 titik itu mutasi pada
Omikron. Ini luar biasa ini. Ini bagi saya takjub ini. Ya, subhanallah. Kok bisa ya dalam tempo misalnya 2 tahun pandemi ini mutasi sendiri. Maka ini menyisakan tanda tanya. Apalagi itu ada delesi, itu saya tulis. Delesi artinya hilang. Hilang segmen itu ada segmen 69, 70, segmen 143, 145, segmen 211 itu hilang. Yang hilang ini biasanya segmen hilang ini prosesnya lebih dari hitungan bulan, biasanya tahun. Jadi kalau pakai bahasa yang agak lugas kira-kira sebenarnya tampaknya ada indikasi bahwa terjadi suatu genetic engineering atau rekayasa genetik pada virus ini. Virusnya sudah ada, tetapi mungkin ini pernah dilakukan karena nggak mungkin dengan mutasi sebanyak ini. Kalau kita lihat misalnya mutasi pada Delta, itu utamanya cuma satu, tuh pada N501Y, gitu, yang saya ada tandanya. Itu Delta kemarin. Tiba-tiba Omikron mutasinya sampai 31. Saya lihat, 31. Ini betul-betul bagi saya boleh bilang not common sense ya. Nggak masuk akal lah seperti itu. Ya, tapi that's okay lah. Inilah kenyataannya kita sekarang ada memang identifikasinya seperti ini. Oke. Lantas, pola penularan ini yang ditunggu-tunggu. Biasa orang tanya, bagaimana penularannya? Coba lihat. Penularan virus corona umumnya itu adalah yang warna kuning, yang baseline pertama, yaitu biasa-biasa aja. Sebelum pandemi ini biasa-biasa aja. Kemudian muncullah yang beta itu hijau, itu ada naik tapi cukup lama jaraknya. Itu untuk jadi pandemi dibutuhkan waktu sampai 100 hari. 100 hari baru dia jadi outbreak, jadi pandemi. Jadi pandemi. Itu 100 hari, 3 bulan ya. Buktinya begini. Pada waktu bulan Desember itu sudah ada mulai infeksi dari beta corona ini. Tapi kemudian pada bulan Maret, 1 Maret tepatnya WHO baru menetapkan sebagai pandemi. Jadi 100 days atau 100 hari baru ditetapkan sebagai outbreak. Sementara kemudian yang Delta itu juga cukup lama. Delta tapi agak lebih cepat. Kira-kira 75 hari ya, atau 2 bulan setengah dia sudah jadi pandemi. Ya, ini yang untuk Delta. Nah, untuk yang Omikron coba perhatikan. Itu kurang dari sebulan sudah jadi pandemi. Ya, atau sudah jadi problem. Makanya kenapa mungkin saya nggak ikut campur, saya nggak ikut tanda kutip menyetujui Indonesia tiba-tiba mengumumkan bahwa kita masuk gelombang ketiga. Mungkin dia melihat grafik ini, bahwa grafiknya memang tinggi sekali. Tapi coba lihat, saudara-saudariku sekalian, coba dilihat bahwasanya grafik Omikron ini akan cepat mencapai puncaknya atau plateau, kemudian landai. Jadi sebulan lah kira-kira. Maka ada pernyataan dari pemerintah bahwa ini akan mencapai puncak di akhir Februari. Dan setelah itu, setelah puncak, what's next? Tergantung keputusan pemerintah. Kalau di Inggris itu diputuskan bahwa justru pandemi berakhir, walaupun Omikron meningkat drastis karena memang ada karakter tertentu dari Omikron. Nanti kita akan bicarakan. Okay, next. Dampak Omikron ini pelan-pelan. Ini juga ditanyakan. Gejala klinis dari Omikron lebih ringan dibanding Delta. Jadi nggak usah kita cemas tentang Omikron ini. Sampai hari ini saya memimpin rumah sakit dan saya juga memonitor sebagai Satgas Covid Sumatera Selatan tentang rumah sakit ini. Walaupun kemarin misalnya di Sumatera Selatan tadinya kasusnya cuma 1 atau 0 tambahan harian. Kadang nggak ada, kadang cuma 1. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu kasusnya naik jadi 112. Kemungkinan itu Omikron. Tapi nggak usah khawatir karena semuanya adalah gejala ringan. Bahkan ada yang nggak ada gejala. Jadi intinya kalaupun ada kena Omikron tidak ada gejala. Why? Kenapa? Karena rata-rata Omikron menjangkiti orang-orang yang sudah vaksin. Oke. Nanti boleh ditanyakan. Kemudian tingkat rawat inap juga rendah. Jadi yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Di Indonesia sampai hari ini dinyatakan ada 5 orang yang wafat berhubungan dengan kemungkinan Omikron. 5-5-nya adalah orang yang punya komorbid, 5-5-nya adalah lansia, 5-5-nya tidak bisa disimpulkan cause of death-nya oleh Omikron.
Ciri-ciri gejala Omikron, pasien positif COVID-19 tanpa gejala cukup isoman saja. Kasus varian Omikron kini terus melonjak di Indonesia. WHO menyatakan varian Omikron atau yang memiliki nama virus varian B.1.1.529 sudah terdeteksi sejak akhir tahun 2021 lalu. Varian Omikron ini penularannya sangat cepat dan mudah. Kendati demikian, perawatannya dan tingkat keparahannya dianggap lebih rendah. Gejala Omikron. Mengutip dari foxnews.com, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, CDC, menyatakan bahwa ciri-ciri gejala dari varian Omikron adalah sebagai berikut. A. Demam atau kedinginan. B. Batuk. C. Sesak napas atau kesulitan bernapas. D. Kelelahan. E. Nyeri otot atau tubuh. F. Sakit kepala. G. Kehilangan rasa atau bau baru, sakit tenggorokan. H. Hidung tersumbat atau pilek. I. Mual atau muntah. J. Diare. Virus Omikron. Kelompok ahli Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution, TAGV, mengatakan bahwa varian Omikron ini merupakan mutasi dan kombinasi dari virus corona. Disampaikan oleh WHO bahwa infeksi penularan varian Omikron ini terkonfirmasi berasal dari spesimen varian corona. Omikron ini penularannya dapat dideteksi dari tes PCR. Maka untuk menghentikan penyebaran dari varian Omikron ini, WHO meminta negara-negara untuk melakukan hal-hal berikut. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap varian SARS-CoV-2 yang beredar. Mendata secara lengkap database lonjakan penularan. Melaporkan kasus klaster yang terinfeksi. Melakukan penyelidikan lapangan dan penilaian laboratorium untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak potensial dari virus varian baru dan melakukan metode diagnostik. Respons imun, antibodi netralisasi, atau karakteristik lain yang relevan untuk mengantisipasinya. Pencegahan penularan virus Omikron. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk selalu mengikuti anjuran protokol kesehatan sebagai upaya mengurangi risiko penularan COVID-19. Langkah-langkah yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Menggunakan masker yang pas. Menjaga kebersihan tangan. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Meningkatkan ventilasi ruang dalam ruangan. Menghindari keramaian. Melakukan vaksinasi. Ketika batuk atau bersin tutup dengan siku atau tisu yang ditekuk. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 0107 Menkes 4641/2021 tentang panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 terdapat 5 derajat gejala COVID-19. Antara lain, 1. Tanpa gejala, asimptomatis yaitu tidak ditemukan gejala klinis. 2. Gejala ringan yaitu pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, frekuensi napas Desember 20 kali per menit dan saturasi oksigen 95. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, napas pendek, mialgia dan nyeri tulang. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, hilang penciuman, anosmia, atau hilang pengecapan, ageusia. 3. Gejala sedang dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat tanpa tanda pneumonia berat, dengan saturasi oksigen 93%. 4. Gejala berat dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, napas cepat, dan ditambah 1 dari, frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93%. 5. Kritis yaitu pasien dengan gejala gagal nafas, komplikasi infeksi, atau kegagalan multiorgan dalam penanganan varian Omikron, rumah sakit diprioritaskan untuk pasien dengan gejala sedang, berat, kritis, dan membutuhkan oksigen. Dikutip dari Sehat Negeriku, Kemkes.go.id, semua kasus Omikron membutuhkan layanan kesehatan namun karena gejalanya tidak membahayakan, maka Presiden menghimbau bagi penderita untuk meminimalkan kontak dengan orang lain. Jika tertular, masyarakat tidak usah panik, dan yang penting disiplin isolasi mandiri dan minum vitamin, dan jika ada gejala ringan, segera minum obat. Pasien yang hasil tes PCR-nya positif tanpa ada gejala pasien diminta melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Jika ada gejala batuk, pilek, demam pasien bisa mengakses layanan telemedicine.
Fasilitas kesehatan difokuskan untuk menangani pasien dengan gejala yang berat atau membutuhkan pelayanan intensif, seperti kasus Omikron yang menjangkit para lansia atau orang memiliki komorbid. Menkes mengimbau untuk tetap waspada, hati-hati, selalu pakai masker, hindari kerumunan karena penularan akan semakin tinggi. Tetap disiplin protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sekian ciri-ciri dan penanganan virus varian baru. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini.